Lainnya dari kelas 9A nomor. Ini kami akan mempresentasikan materi peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. 1. Pondok Pesantren Pendidikan Keislaman dan Keaslian Indonesia. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Pesantren memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada dan membudaya sekaligus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal atau asli berasal dari Indonesia dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal para peserta didik yang biasa disebut santri. Pondok berasal dari kosakata bahasa Arab funduk yang memiliki makna asrama atau tempat di mana peserta didik tinggal. Adapun pesantren berasal dari kosakata lokal yaitu cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Dengan demikian, pondok pesantren merupakan perpaduan kosakata bahasa Arab dan lokal. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama atau tafakuh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Nah, pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, baik secara konvensional maupun sudah mengalami sentuhan mode modern. Menurut Agus Sunyoto, di dalam buku Atlas Wali Sanga, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Sanga melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model dukuh yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu-Buddha serta padepokan yang merupakan lembaga pendidikan kapitayan yang diinformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pondok pesantren. Nah, sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Yang pertama pasti ada kiai, yang kedua santri, yang ketiga masjid atau musola, yang keempat pondok atau asrama, yang kelima kitab kuning, dan yang keenam metode pengajaran sorogan, bandongan, dan al-inul ijazah, serta model pembelajaran utawi iki-iku, yaitu pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Nah, selanjutnya kiai mempunyai berbagai fungsi, diantaranya sebagai figur pimpinan pondok pesantren, sehingga kewibawaan, kepribadian, penguasaan ilmu agama, serta pengalaman kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakatnya. Kiai sebagai guru mengaji mempunyai banyak murid. Melalui murid atau santri itulah tersebar karisma kiai di bidang keagamaan, sekaligus budi luhur yang dituturkannya. Kiai juga memberi ilham kepada masyarakat sekitarnya dalam memecahkan persoalan. Biasanya, seorang anak kiai sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat sekitar, sebagaimana tampak dari panggilan Gus, singkatan dari Gusti atau Bagus. Sebutan ini mengandung tafaul atau harapan, agar ia menjadi orang yang bagus dan mulia. Oleh karena itu, anak kiai atau Gus mempunyai kesempatan yang luas untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Dalam bahasa-bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karomah atau suatu kemuliaan dari Allah, dan barokah atau suatu kebaikan rohani yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, terutama anaknya dan santrinya. Status kiai dapat pula diperoleh melalui nasab atau garis keturunan. Istilah santri pada dasarnya muncul bersamaan dengan berdirinya pesantren di Indonesia. Santri yang dikenal sebagai penghuni pesantren bila dikaji tentu tidak akan lepas dari figur seorang kiai yang membentuk kepribadian dan karakternya, serta sebagai lingkungan kehidupannya selama menjadi santri. 3. Pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain yaitu pencetak para pendakwah atau dai. Para dai lulusan pesantren turut menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam dengan berbagai cara. Sebagian menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial dan berceramah dari panggung ke panggung. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah mendirikan pesantren. A. Pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar luas di Indonesia.
Persebaran pondok pesantren terbanyak berada di Pulau Jawa, kemudian disusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berikut adalah profil ringkas beberapa pondok pesantren. 1. Pondok Pesantren Tegalsari Jetis Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren Tegalsari didirikan oleh Kyai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara sekian banyak santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II yang merupakan penguasa kerajaan Kartasura, Raden Ngabehi Ronggo Warsito, seorang pujangga Jawa yang masyhur, serta tokoh pergerakan nasional HOS Cokroaminoto. 2. Pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Ki Haji Hamdani pada tahun 1787 yang terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok ini merupakan bentuk bangunan yang masih asli dan unik, yakni berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Bangunan asrama santri disanggah dengan kaki-kaki beton sehingga membuatnya tampak seperti rumah joglo. Salah satu yang pernah menjadi santri adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Ki Haji Hashim Asy'ari. 3. Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya adalah Syahid Sulaiman yang secara silsilah masih bersambung ke Rasulullah. Pada awalnya Sidogiri adalah area hutan yang belum pernah terjamah manusia di Pasuruan, Jawa Timur. Syahid Sulaiman dengan dibantu oleh santri sekaligus menantunya yaitu Kiai Aminullah melakukan babat alas selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren. 4. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar musola kecil yang didirikan oleh Kiai Itsbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Beliau adalah salah sosok ulama karismatik yang terkenal zuhud, tawadu, dan arif. Nama Banyuanyar diambil dari bahasa Jawa yang artinya air baru. Hal itu didasarkan pada penemuan sumber mata air, sumur yang cukup besar oleh Kiai Itsbat. Sumber mata air tersebut tidak pernah surut sedikit pun. Bahkan hingga kini, mata air tersebut masih dapat difungsikan sebagai air minum bagi santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Banyuanyar. Di pondok inilah Kiai Itsbat mengasuh para santrinya dengan penuh istiqamah dan kesabaran. Padahal sarana dan fasilitas yang ada ketika itu tentunya jauh dari kecukupan atau memadai. 5. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830. Setelah menyelesaikan masa belajarnya di Pondok Tegalsari, Ponorogo, awalnya pondok ini berada di daerah Sematen, yakni sekitar 2 km arah utara kota Pacitan. Pada waktu itu, pondok masih dalam taraf permulaan, sehingga santrinya juga belum sebanyak periode sesudahnya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang dipelajari waktu itu juga masih dalam tingkatan dasar. 6. Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi. Lokasinya berada di Desa Kutosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen. Kiai Haji Abdurrahman merupakan mursyid guru Thariqah Naqsabandiyah. Semula, Al-Huda adalah nama untuk mushola yang berada di kompleks pondok. Tatkala meletus agresi militer Belanda I, Kiai dan para santri serta para pejuang muslim Kebumen berjuang melawan tentara Belanda. Begitu pula agitasi PKI tahun 1960-an kembali membangkitkan suasana perjuangan di kalangan santri dan kiai. Saat itu, Pondok Pesantren Al-Huda menjadi ajang pelatihan bagi anggota Banser, Barisan Ansor Serbaguna. 7. Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mukoyim. Beliau merupakan putra Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Karena kepintaran dalam menulis buku tentang tauhid, fikih, dan tasawuf, Kiai Mukoyim diangkat menjadi mufti oleh Keraton Kanoman Cirebon. Akan tetapi, karena ada perbedaan sikap antara dirinya dengan pihak keraton, yakni saat keraton mulai terlihat tunduk terhadap Belanda, akhirnya Kiai Mukoyim mengundurkan diri meninggalkan Keraton Kanoman. Beliau kemudian mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar 12 km dari Keraton Kanoman, Kota Cirebon pada tahun 1750. 8. Pondok Pesantren Subulus Salam, Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren telah mencapai hampir 1 abad. Pesantren ini juga berjasa dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Sumatera.
Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan rakyat, yakni dijadikan markas Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pesantren kembali dijadikan sebagai markas TKR pada tahun 1949. Pesantren ini kembali dibuka sebagai lembaga pendidikan atau sekolah oleh Haji Fahrudin Arjun Lubis. 9. Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Ki Haji Jamaluddin. Pondok pesantren ini merupakan yang tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama terkemuka. Bahkan hampir seluruh silsilah murid guru di Kalimantan Selatan bermuara di pesantren ini. Pesantren Darussalam memiliki peran penting bagi sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pesantren ini dijadikan acuan bagi perkembangannya pesantren-pesantren lain yang kemudian berdiri di provinsi tersebut. Keputusan Ki Haji Jamaluddin untuk mendirikan pesantren dilandasi semangat dalam rangka pengembangan agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, daerah ini dikenal memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat. Bahkan sejumlah ulama Indonesia terkemuka berasal dari Kalimantan Selatan. Setelah Ki Haji Jamaluddin meninggal dunia, pemimpin pesantren digantikan oleh Ki Haji Hasan Ahmad. 10. Pondok Pesantren As-Adiyah Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren As-Adiyah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam swasta yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah Islam. Mulai dirintis pada tahun 1928 Masehi, lembaga ini menjadi pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Pada mulanya, lembaga ini bernama Madrasatul Arabitatul Islamiyah atau MAI, yang dirintis oleh Syekh Muhammad As'ad yang dikenal pula dengan panggilan Anreguruta Pungaji Sade atau Guruta Aji Sade. Penamaan As-Adiyah juga diambil dari pendirinya, yaitu Ki Haji As'ad yang merupakan seorang berdarah Bugis Wajo. Dalam perkembangannya, pondok ini telah banyak menciptakan generasi para ulama hingga Wajo kemudian digelari sebagai kota santri. Keberadaan pondok pesantren As-Adiyah sebagai mesin pencetak para mubalik maupun ulama sudahlah sangat dikenal masyarakat. Selain melahirkan ulama, juga banyak alumninya yang kini telah menjadi ilmuwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.